Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, yakni Qalbun Salim MTV. Dan kali ini Qalbun Salim akan mengangkat satu tema yang menarik, yaitu mencari jalan taubat. Dan kebetulan alhamdulillah juga saat ini saya Beta Fadil Akbar tentunya tidak sendiri. Telah hadir pula di studio NTV yaitu Gus Ahmad Nur Fauzi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat Mas. Jenengan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, ini menarik pembahasannya Gus. Seperti apa Gus? Maksudnya bagaimana sih mencari jalan taubat itu Gus? Iya. Setiap bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap manusia itu pasti pernah punya kesalahan, dosa. Dan itu pun didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Kullu bani Adam khotta'un wa kullu khotta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, dosa, khilaf. Maka dari itu, dari setiap kesalahan itu yang terbaik menurut Allah, mereka yang terbaik adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Jadi at-tawwabun itu, namanya at-tawwabun itu adalah yang candu terhadap taubat. Ini namanya tawwabun, itu candu terhadap taubat. Tidak hanya taubat sekali, tapi taubatnya berkali-kali gitu. Berkali-kali setiap melakukan kesalahan taubat. Itu adalah yang terbaik di antara para orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan taubat ini adalah syarat taubat. Jadi kalau berkaitan dengan namanya syarat, maka harus terpenuhi. Ada istilahnya itu syarat, ada istilahnya kesempurnaan. Kalau syarat ini pondasi, kalau kesempurnaan itu ibaratnya itu adalah variasi. Beda ya Mas ya, antara pondasi dengan variasi. Antara pokok dengan hanya sekedar kesempurnaan itu beda. Lalu ketika seseorang itu bertaubat, apa yang semestinya dilakukan? Dia harus memenuhi syarat-syarat taubat. Apa aja Gus? Syarat-syarat taubat itu diantaranya adalah at-taubatun an-nadm. Jadi namanya taubat itu adalah penyesalan. Syaratnya pertama adalah penyesalan. Orang bertaubat itu harus menyesal. Itu. Makanya sampai didhawuhkan langsung oleh Kanjeng Nabi, kalau orang taubat ya tidak menyesal, berarti tidak taubat. Seperti orang yang kehilangan, orang yang tidak punya uang, biasanya uangnya hanya sekedar untuk beli kopi, tapi tiba-tiba dia mempunyai rezeki 2 juta, kemudian dia sudah senang, kemudian dibawa, hilang uangnya. Itu nyesalnya gimana itu coba? Nyesel, jadi cari di gini, Masya Allah, sudah nyesel. Itulah gambaran penyesalan yang seperti itu bagaimana? Nyesal, ya Allah. Saya sudah jenengan berikan nikmat, sudah jenengan berikan kesehatan. Tapi kesehatan saya untuk melanggar perintahmu, untuk melanggar laranganmu, untuk mendurhakai engkau. Jadi di hatinya betul-betul nyesal. Jadi itu bisa terlihat bagaimana? Terlihatnya ya di dalam hati. Tidak bisa dideteksi oleh manusia. Orang itu kayaknya nangis taubat, tidak bisa. Nangis itu bisa dibuat-buat itu. Nangis buaya. Bisa seperti itu. Nangis itu bisa dibuat-buat. Jadi namanya bisa dimanipulasi lah istilahnya. Seperti itu. Yang paling menentukan adalah rasa penyesalan dalam hati. Dan itu Allah akan mengetahui. Betul-betul dia itu karena Allah. Karena Allah itu adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu yang paling dilihat dari manusia itu bukan casingnya, bukan jasadnya. Orang itu nunduk, orang itu nangis, orang itu keadaannya bagaimana, tidak. Tapi yang dilihat hatinya. Bagaimana?
Penyesalannya bagaimana? Jadi yang pertama syaratnya orang taubat itu harus menyesal. Kemudian selain menyesal, ya orang taubat itu harus ikhla'u fi'liha. Pekerjaannya ini harus disingkirkan sudah. Ibarat ya, seperti umpamanya laki-laki kan pakai emas tidak boleh ya. Dia pakai emas, tapi di hatinya nyesel. Astagfirullahaladzim, saya nyesel pakai emas, tapi masih dipakai. Berarti tidak taubat itu namanya. Berarti penyesalan, terus kemudian meninggalkan. Meninggalkan, langsung ditinggalkan. Gitu. Dan termasuk sarana-sarananya itu ditinggalkan juga. Contoh orang taubat dari perselingkuhan. Orang taubat dari perselingkuhan kan berarti kan sarana-sarana yang menuju ke sana itu harus dihanguskan semua sudah. Nomornya diblok. Ya kan, hadiah-hadiah darinya itu sudah disingkirkan, dibuang jauh. Kalau masih nyimpan nomornya, masih save nomornya, masih sering lihat statusnya itu pura-pura itu. Berarti tobatnya tobat sambel ya. Tomat itu tobat maksiat. Iya. Jadi semuanya sarana-sarana yang menuju ke sana itu sudah dihilangkan semua. Dia karena melakukan itu karena ada sarana-sarana itu. Ya kalau bisa itu sudah, karena memang sarana utamanya adalah HP, sudah blok. Kalau perlu sudah, karena semua media sosialnya, Facebook, IG, nomornya sudah, PA-nya, semuanya jangan sampai melihat lagi. Itu kalau memang betul-betul taubat. Jadi pekerjaannya sudah, yang berkaitan dengan sarana-sarana menuju ke sana itu sudah dihilangkan semua. Nah, pemuda taubat dari perbuatan minuman keras. Biasanya yang ngajak saya itu teman-teman saya ya. Tapi setiap harinya sudah bilang taubat, setiap harinya tapi masih kumpul. Ya tidak bisa, nanti terjerumus lagi. Jadi berusaha sedikit demi sedikit mencari circle yang bagus. Jadi teman golongan. Karena itu sangat berpengaruh sekali. Berarti hijrah dari pergaulan. Iya, hijrah dari pergaulan. Dimulai dari dunia nyata dulu. Bukan berarti terus kemudian langsung menjelekkan dia, tidak. Itu konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya itu karena memang dia punya keinginan betul untuk betul-betul mengorisinilkan taubatnya, supaya betul-betul dikatakan taubat. Lalu kemudian dengan seperti itu, dia sedikit demi sedikit mengurangi pergaulan. Walaupun tidak seketika, karena sulit kan seketika itu. Dikurangi, porsinya dikurangi. Biasanya seminggu 5 kali, kumpul 3 kali. Nanti 2 kali, 1 kali, selesai nanti. Seperti itu. Itu syaratnya yang kedua, harus betul-betul dilepaskan pekerjaannya. Meninggalkan tadi ya. Ketiga, ada 4 syaratnya. Ketiga ini, dia harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berikrar, beriktikad. Ya, tidak mengulangi. Jadi di hatinya harus betul-betul timbul. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Janji saya ini saya wujudkan, yaitu ketika sarana-sarana itu tadi saya singkirkan, ya Allah. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan untuk memperbagus taubat ini saya lakukan. Contoh, saya sering kumpul pengajian, saya sering kumpul dengan teman-teman yang circle yang soleh, soleha, mengajak kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Harus di dalam hatinya harus beriktikad kuat, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ada satu lagi. Yang keempat, syaratnya ketika yang dosanya ini adalah meninggalkan perintah, maka harus dikodok. Yang dimaksud dikodok ini seperti apa, guys? Contohnya? Sholat, kan wajib ya sholat. Sholat. Ya. Orang meninggalkan sholat kan dosa besar ya. Minal kabair bahasanya. Bagian dari dosa besar itu diantaranya adalah meninggalkan sholat dan juga sholat di luar waktunya. Sholat isya di waktu subuh. Sholat subuh di waktu duha. Jadi tidak usolli fardhu subhi, tapi usolli fardhu subha, subuh dan duha. Sekali dirangkap. Subuh langsung duha ya. Oh, berarti konteksnya itu bukan menunda ya? Sama. Jadi tidak sholat. Tidak sholat itu dosa besar. Menunda sholat subuh di waktu duha juga dosa besar. Gitu, sama. Itu walaupun dia meninggalkan sholatnya sudah puluhan tahun yang lalu, pokoknya dia sudah balik, itu masih wajib kodok itu.
Jadi masih dia wajib qadha. Kalau kepengen taubatnya diterima, kan dosa besar itu. Itu nanti ada kalau di kitab-kitabnya ulama itu bahasanya kalau di akhirat itu nanti di alam kubur itu namanya nama ular syuja'ul aqra namanya. Ular khusus untuk bisa Yang tidak yang sholat. iya untuk Menerkam orang tidak sholat. iya untuk menerkam, menyiksa orang-orang yang tidak sholat, namanya syuja'ul aqra itu. Jadi itu harus diqadha walaupun sudah puluhan tahun. Nah, sementara ini dia harus pensiun dulu, pensiun untuk mengerjakan sholat sunnah. Caranya mengqadha, Gus. Contohnya, seandainya sholat duhur, berarti sholat duhurnya 2 kali. Ya gitu, itu bisa macam-macam opsi ya caranya gini. Kalau toh memang gini di dalam fatwanya ulama yang jumhur ya, yang mayoritas ulama itu memang fatwanya diantaranya di kitab Fathul Mu'in itu sudah ada ya. Terus didukung oleh gurunya Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mempunyai guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu katanya beliau, orang yang mempunyai tanggungan sholat qadha ya tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas mubah kecuali aktivitas-aktivitas pokok. Kalau sholatnya ditinggalkan secara sengaja, gitu. Kalau sholatnya ditinggalkan secara sengaja, orang tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas mubah. Contohnya apa? Melihat TV, rekreasi, cangkuran dengan teman, itu kan perkara-perkara mubah ya. Boleh kan? Hanya sekedar ngobrol apa kan boleh. Itu kalau dia masih punya tanggungan, punya tanggungan sholat, itu menurut beliau tidak boleh itu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang sholat itu serang wajibnya, tidak boleh. Jadi harus diqadha dulu, baru boleh. Yang boleh itu hal-hal pokok. Manusia ini kan punya kebutuhan primer. Contoh kebutuhannya diantaranya makan, ya tidur, terus buang hajat. Itu boleh baru. Jadi kalau dia punya tanggungan qadha itu kalau hal-hal primer pokok seperti ini itu boleh, sudah lakukan saja. Tapi kalau yang lain itu tidak boleh. Menurut pendapat yang mayoritas ulama seperti itu, pendapat yang kuat seperti itu. Jumhur ulama. Iya, jumhur ulama seperti itu. Serang saking wajibnya sholat itu tadi. Lah, tapi nanti ya di sisi lain kalau memang di situ orangnya katakannya agak masih berat gitu kan. Kadang tidak semua orang ketika langsung tobat itu langsung semangat, tidak kan. Ada ulama yang menawarkan. Seperti diantaranya di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ tuh beliau ya silakan qadha. Nanti qadhanya umpamanya nanti duhur, setelah sholat duhur nanti qadha. Sebelum sholat duhur biasanya sholat qobliyahnya ganti dulu dengan qadha. Dengan mengqadha sholat duhurnya. Ya. Setelah sholat duhur berarti qadhanya 2 kali. Andai kata dia punya utangnya katakan 2 tahun, berarti nanti enak wes, berarti nanti 1 tahun tinggal. Qadhanya selama. Setiap hari itu sampai hutang qadhanya tadi lunas. Iya, setiap hari. Iya kalau ini fatwa yang mungkin agak ringan untuk orang zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Kalau tadi itu seperti agak berat itu. Itu yang tadi itu fatwa pertama yang jumhur ulama itu. Ada waktu luang langsung. Ada waktu luang langsung qadha gitu supaya cepet enggak nunggu bertahun-tahun wis gitu. Nah, baik Gus, pembahasan ini sangat menarik. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai taubat setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen kedua ini mengenai mencari pintu taubat. Tadi sudah disampaikan oleh Gus syarat-syaratnya untuk taubat, yaitu tadi pembahasan berakhir di mengqadha sholat. Terus seperti apa Gus kelanjutannya Gus? Itu tadi berkaitan dengan qadha itu, orang meninggalkan sholat itu ada 2 kemungkinan. Pertama sengaja karena memang malas tidak mau mengerjakan. Kedua
karena ada uzur, alasan, Ketiduran, lupa. lupa. Memang lupa yang lam yata'addabi. Memang tidak sembrono lupaan itu. Tidak disengaja. Kalau posisinya gini Gus, ketiduran ya kan. Contohnya sholat subuh ya. Terus kita kesiangan. Ya kan? Sampai jam 6 lebih gitu. Itu apakah masuk dari dosa tadi? Nah, sholat subuh itu kan sudah menjadi rutinitas kita setiap hari. Betul. Kan. Maka dia harus punya inisiatif, cara, bagaimana caranya bangun subuh gitu. Gini, dia itu nanti lihat kebiasaannya. Contoh kebiasaannya gini, saya itu kalau biasanya tidur di atas jam 12, itu jadi lihat al-adah al-muhakamah. Kalau nanti itu saya biasanya tidurnya itu di atas jam 12, kayaknya saya tidak bangun subuh kayaknya. Kalau tidak pasang alarm ini. Dia tidak pasang alarm, dia berdosa, berarti seakan-akan sengaja dia. Karena setiap harinya memang keadaannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau seumpamanya dia itu sudah pasang alarm, sudah pesan terus kepada orang-orang terdekat, suruh bangunkan, ternyata masih belum bangun, berarti tidak termasuk sengaja. Alarm sudah pasang, tapi tetap tidak dengar. Mungkin saking capeknya apa gimana. Kebetulan yang dipeseni tadi malah lupa mau bangunkan. Ya, berarti itu secara tidak langsung ketiduran. Lah, konteksnya orang yang seperti itu meninggalkan sholat antara sengaja dan tidak sengaja itu beda. Cara mengkodoknya tadi beda. Oh, berbeda? Berbeda. Oh, setiap cara meninggalkan itu berbeda-beda? Berbeda. Cuma 2 kategori ini. Jadi sengaja dan tidak sengaja. Itu kan sudah beda jauh antara orang yang sengaja tidak sholat dan kedua memang karena tidak sengaja. Tidak sengaja itu 2 kemungkinan tadi, ketiduran dan lupa. Udur sholat isnani, an-naum wa nisyan. Itu tadi. Terus kalau yang tadi sudah diterangkan, jadi yang kalau dia itu sengaja seperti malas itu tadi, itu kewajibannya 2. Pertama adalah qodoknya itu sendiri, mengerjakan sholatnya itu sendiri. Kedua, al-mubadarah, segera. Segera. Contoh umpamanya dia tidak sholat subuh karena semalaman dia ngeronda umpamanya. Memang udah sholat subuh, tiba-tiba jam 6. Itu dia itu jangan nunggu waktu. Sudah nanti saja wes duhur sekalian salat duhur. Tidak boleh itu nunda-nunda. Harus segera seketika. Dia nunda-nunda dosa berarti. Jadi harus segera. Jadi kewajibannya 2, mengkodok dan segera bagi yang sengaja. Gitu. Kalau dia tidak sengaja, kalau tidak sengaja berarti beda. Kewajibannya yang pertama adalah kodok. Mubadarah, segera ini hukumnya sunnah. Kalau tadi kan hukumnya wajib, kalau ini hukumnya sunnah. Ya sudah, karena saya memang ketiduran, segera dikodok seketika itu, berarti dapat kesunahan dia. Tidak apa-apa, nanti duhur, tidak apa-apa, boleh, cuma tidak dapat pahala sunnah. Itu. Jadi konteksnya itu. Yang perlu diketahui lagi ya, bagi orang yang memang di situ itu, yang punya tanggungan kodok itu tadi, yang mempunyai tanggungan kodok yang disengaja tadi, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Tidak boleh melakukan sunnah? Ya, tidak boleh sholat duha. Qoblah ataupun ba'dah? Iya, qobliyah tidak boleh. Sebelum sholat sunnah itu, setelah ba'diyah. Berarti lebih memprioritaskan kepada kodoknya dulu? Iya, tidak boleh. Hukumnya haram. Mayuhramu alaihi tatawwu. Kenapa kok haram? Ibaratnya kan, namanya sholat wajib itu pondasi, sholat sunnah itu variasi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, pondasi saya gambarkan seperti ini supaya mudah memahami ya. Namanya pondasi itu dalam bangunan ini apa yang buat ini berdiri? Pondasi kan? Pondasi, tiang, pondasi itu seperti itu. Terus yang buat indah apa? Variasi. Variasi itu ada karena adanya pondasi. Jadi sholat sunnah itu diterima karena sholat wajibnya sudah genep. Sudah terpenuhi. Maka kalau sudah terpenuhi, sholat sunnah ini nanti nambah. Ya, variasi, tambahan variasi. Itu gambarannya lagi mas, gambarannya lagi. Orang bayar hutang hukumnya apa? Bayar hutang. Wajib. Sedekah. Sedekah itu sunnah. Kalau zakat wajib kan. Kalau sedekah
sunahan. Itu gambarannya gini. Ada orang pinjam kepada si B, pinjam ke si A. Saya pinjam uangnya, sudah nanti saya bayar insya Allah. Waktunya bayar dia tidak bayar. Katanya, sudah saya sampean saya traktir. Saya sedekah ke sampean ini. Padahal utangnya belum dibayar. Itu nggak dapat pahala. Dia dapat pahala, dia tersinggung malah itu. Iya kan? Utangnya belum dibayar kok sedekah. Kewajibannya belum dipenuhi kok melakukan kesunahan. Dia yang pihaknya mau dibayar utangnya ini tidak senang, malah tersinggung dia. Iya kan? Seperti itu. Hukum syariat itu seperti itu. Kewajiban belum dilakukan, bayar kodok, kok tiba-tiba sholat sunnah. Nah itu kebanyakan kan salah kaprah di masyarakat. Jadi jangan sholat duha dulu. Sholat duha kok gimana? Penuhi saja sudah. Sholat duha waktu duha kodok. Biasanya sholat qobliyah, enggak usah sholat qobliyah, kodok gitu caranya. Kalau gini Gus, ketika seseorang itu tidak tahu atau bahkan lupa, ya kan, kapan dia mulai tidak sholat? Ya kan? Contohnya, ya kan, saya sudah lupa kapan saya tidak sholat, ya. Terus berarti kan ketika kita harus mengkodok, berarti kan kita harus tahu dulu. Iya, harus tahu. Berapa tahun nih saya tidak sholat. Nah kalau tidak tahu gitu hukumnya seperti apa? Nah gini, sebetulnya bahasa tidak tahu itu dalam hal kepribadian itu lupa. Mungkin barangkali tidak ada, karena yang namanya pribadi kita, nyun sewu ya. Saya sendiri itu perjalanan hidup saya mulai dari kecil, TK, SD dan seterusnya, itu sampai sekarang itu masih terekam, Mas, masih terekam jelas. Saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan ini, saya perjalanan ke sana ke sini, itu terkadang masih terekam jelas. Lah, itu orang saya tidak tahu kecuali kalau dia pernah gagal otak, itu beda. Tapi kalau normal itu masih sedikit mesti ada ingatan. Jadi gini, saya itu dulu sepertinya nakal-nakalnya saya itu di usia SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya tobat. Mamanya seperti itu. Kelas 1, kelas 2 ini saya nakal sampai tidak sholat. Berarti kayaknya 2 tahun. Sudah saya yakin 2 tahun. Oh saya kayaknya kelas 1 aja, berarti 1 tahun saya. Itu pasti ada angan-angan seperti itu. Nah jadi nanti digambarkan seperti itu, nanti ada direng-reng. Sampai pada titik dia betul-betul yakin. Oh sudah, saya sudah yakin sudah. Berarti nanti dia pakai kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Harus ditanamkan keyakinan. Oh sudah, saya sudah kodok semua. Kalau umpamanya kayaknya masih ada yang ketinggal ini, kodok lagi. Oh masih? Ya. Berarti sampai benar-benar yakin. Sampai betul-betul yakin. Jadi jangan mengatakan, kadang orang itu mengatakan, saya mau melakukan sholat sunnah ini supaya pahala saya bertambah. Pahala saya bertambah itu, jadi ada di kaidah itu Mas, gini. Kaidah itu al-ajru ala qadril ittiba. Pahalanya orang beribadah itu tergantung kadar ittiba kepada Nabi, kadar dia mengikut kepada Nabi. Sebatas mana dia itu mengikut kepada Nabi, sebatas mana ibadahnya diilmoni, bahasanya gitu Mas. Diilmoni, sebatas itulah ganjarannya, tambah naiknya. Jadi kalau umpamanya saya kepengen dapat pahala sunnah, kepengen dapat pahala banyak. Ketika konteksnya dalam keadaan dia masih punya tanggungan qadha, justru yang paling banyak pahalanya itu dia melakukan kewajiban. Karena pahala sholat wajib yang semacam qadha itu tadi, itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada dia mengerjakan sholat sunnah gitu. Ini seperti itu. Berarti al-ajru ala qadril ittiba. Ya. Jadi orang itu kan gini, ada orang itu modelnya, ada si A. Si A ini sholatnya 10 rakaat. Tapi dia kadang tidak tahu ilmu-ilmu sunnahnya, sholat tidak tahu. Jadi ilmu ittiba kepada nabinya sedikit. Pokoknya ngerjakan secara kuantitas sholatnya banyak. Ada si B, dia ngaji fikih, ngaji sunnahnya sholat. Dia ngerti sunnah hayat, sunnah apa, dilakukan semua. Cuma 2 rakaat. Karena walaupun capean yang 10 rakaat kan. Tapi si B, karena ittibanya kuat, karena mengikuti sunnahnya Nabi, dia khusyuk, dia khudu, dia melakukan sunnah. Ini yang lebih besar pahalanya yang cuma 2 rakaat ini. Karena dia memperbaiki kualitas sholatnya, tidak menambah kuantitas.
Kuantitas itu bisa ditambah ketika kualitasnya sudah baik gitu. Itu lebih bagus gitu. Tapi kalau disuruh milih, saya belum bisa memperbaiki kualitas sholat saya. Bagaimana kalau kuantitasnya ditambah? Tidak apa-apa. Opsi berikutnya itu gitu. Gimana ya? Seseorang itu diterima tobatnya atau tidak? Ciri-cirinya seperti apa? Ya. Ini keterangannya agak panjang ini sebetulnya. Cuma yang paling pokok ya. Yang paling pokok daripada orang ciri-cirinya orang taubatnya diterima oleh Allah adalah dia itu ketika ingat dosanya menyesal. Ya Allah, kok saya. Jadi bukan ketika ingat dosanya malah kepengen lagi. itu kenapa ya saya tidak melakukan terus saja ya sisanya. Itu berarti belum diterima taubatnya. Tapi ketika betul-betul dia diterima taubatnya, ketika ingat dosa ada rasa penyesalan. Kenapa saya kok bisa melakukan itu ya? Kenapa saya kok tidak menghindar saja? Kenapa? Betul-betul timbul taubat. Dan di dalam proses perjalanan kehidupannya menjadi lebih baik. Dia tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian dia itu terus memperbaiki diri. Ya. Dan memang sarana-sarananya sudah ditinggalkan semua gitu. Itu tanda yang paling pokok dari diterimanya taubat seseorang. Imam Nawawi itu di dalam kitab Mausu'il Ibad ada tanda-tanda diterimanya taubatnya seseorang. Ada 6 tanda itu. Tapi itu episode panjang itu sebetulnya. Cuma yang paling pokok itu. Baik Gus. Sepertinya sangat panjang dan menarik pembahasan taubat ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya setelah pariwara yang lewat berikut ini. Baik pemirsa, kita masuk di segmen ketiga ya. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai taubat ini. Oh ya Gus, saya mau nanya. Ketika seseorang ya kan contohnya dianalogikan kepada diri saya. Saya udah bertobat, terus kemudian melakukan lagi. Terus kemudian tobat lagi, melakukan lagi. Itu seperti apa, Gus? Orang yang seperti apa orang yang melakukan seperti itu, Gus? Apakah tobatnya hanya pura-pura atau memang dia belum bisa bertobat sepenuhnya? Iya. Ketika seseorang sudah melakukan syarat-syarat taubat dengan sempurna sehingga taubatnya sudah dikatakan sah menurut syariat, kemudian dia terjatuh lagi, taubat lagi, terjatuh lagi. Jangan sampai ada kata putus asa. Sudah mesisan, sudah saya orang kotor, sudah mesisan kotor sekalian sudah. Jangan ada kata seperti itu. Karena Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang candu akan taubat. Tawwabin itu beda dengan taib, Mas. Tawwabin itu kalau dalam ilmu nahwu itu zigot mubalaghah namanya. Mubalaghah itu yang bahasa kita itu enaknya candu, terus-terusan taubat. Kalau taubatnya sekali, itu taib namanya. Tapi kalau terus-terusan taubat, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Pokoknya di hatinya tidak ada angan-angan kepengen mengulangi dosa yang sama. Kalau memang ada niatan mengulangi, berarti ya taubatnya masih perlu dikoreksi lagi. Tapi yang sudah betul-betul memenuhi syarat taubat itu tadi, jatuh lagi. Allah mencintai orang-orang yang candu akan taubat. Jadi betapa kita itu setiap keseharian kita itu selalu dianjurkan untuk taubat. Dan Allah itu mempunyai sifat Ghafur, Ghaffar, ya. Jadi bukan mengampun sekali, tapi terus mengampuni terus. Allah itu terus mengampuni terus. Bahkan Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, hafizahullahu ta'ala, beliau dalam ceramahnya itu, kata beliau, andai seorang pemuda sehari terjatuh dalam dosa, sampai dosa yang sama 100 kali, jangan pernah putus asa. Kenapa jangan pernah putus asa? Sebagaimana setan yang tidak pernah putus asa untuk menjatuhkan, menjerumuskan kita, maka kita jangan pernah putus asa untuk senantiasa meniti jalan taubat, untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Jadi bahasanya itu ketika kita taubat, ketika kita jatuh ke maksiat, itu sudah memang
takdirnya Allah saat itu. Bukan berarti kadang kalau kita belum taubat, jangan mengatakan nanti saya taubat itu takdir, jangan. Ketika sudah terjatuh itu, sehingga kita itu perlu rasa optimisme. Lah, tanda orang yang penuh optimisme, tanda orang yang yakin, biasanya orang yang kalau yakin dia itu akan rahmatnya Allah, ketika dia itu terjatuh, itu dia mudah bangkit. Kata Ibnu Athaillah dalam hikmahnya itu, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Itu hikmah pertama. Jadi tandanya orang yang bersandar kepada amal itu adalah ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia gampang putus asa. Makanya jangan mengandalkan amal, mengandalkan rahmatnya Allah. Jadi ketika jatuh, ketika dia itu di bawah, dia masih optimis. Anna inda doni abdibi, kata Allah di hadis qudsi itu, Gusti Allah itu tergantung prasangka hambanya. Prasangka hambanya. Kalau dia menyangka bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, dia akan diampuni betul oleh Allah. Jadi harus optimisme terus dibangun, optimisme. Saya betul-betul nanti besok dikoreksi lagi. Jadi caranya gitu, Mas. Lah saya ini kok jatuh dalam dosa yang samanya? Apa penyebabnya? Kayaknya penyebabnya itu karena saya memfollow di IG, saya itu memfollow, katakan terjatuh dalam masih terhubung ya terhubung, saya masih follow yang glowing gitu yang penting itu yang gitu itu ya, berarti saya sudah harus mulai unfollow, unsubscribe, sudah hilangkan yang seperti itu. Dosa mata biasanya itu dimulai dari itu. Dosa itu tidak mulai orang zina itu tidak mulai langsung zina, tidak. Mulai dari hal seperti itu. Dari hal-hal seperti itu. Iya, hal seperti itu. Yang di-follow semuanya seperti itu. Akhirnya obsesinya kepengen seperti itu kan. Jadi mulai dikurangi dari sarana-sarana kecil seperti itu. Dikurangi. Seperti itu. Lah, kemudian nanti setelah, jadi dia namanya ada ikhtiar dohir, usaha dohir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar dohir seperti itu tadi. Sarana-sarana yang menjerumuskan dia, hindarkan. Hilangi. Ikhtiar batinnya apa? Kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita itu makhluk yang lemah. Hati kita harus bersandar kepada Allah. Ya. Hati kita harus bersandar kepada Allah, harus menangis kepada Allah. Kita harus betul-betul minta pertolongannya Allah. Jangan sampai kita tidak pernah minta tolong kepada Allah. Kita kadang hanya berdoa masalah rezeki saja. Tapi kita lalai berdoa dalam hal-hal seperti ini. Lalainya bagaimana? Sebetulnya yang seperti ini kita itu lebih sangat ditekankan untuk berdoa. Itu namanya, ada seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu menyusun redaksi doa supaya kita terhindar dari maksiat dan kita manis dalam ketaatan. Doanya beliau itu, Allah mahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Kata beliau itu, ya Allah, haramkanlah kelezatan maksiat atasku dan berikanlah kelezatan taat atasku. Itu doanya seperti itu, bisa dicatat itu doanya ya. Sering dibaca setelah sholat fardu. Ya Allah, dalam hatinya. Kalau tidak bisa Arab, bisa Indonesia langsung bisa. Pokoknya hatinya betul-betul konekskan kepada Allah. Betul-betul dia merasa rendah di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Gitu. Jadi ikhtiar dohir, ikhtiar batin ini dilakukan semua untuk menghindarkan dosa itu tadi. Nah. Pada prinsipnya berarti jangan berputus asa dari rahmat Allah. Iya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus apa lagi, guys? Setelah melalui proses tadi itu ya kan, dari mengqadha sholat, terus berikutnya apa, Gus? Ya, jadi sekali lagi ya, namanya taubat ini juga harus menyesuaikan dengan latar belakang dia. Di antaranya yang dilakukan lagi ketika seorang bertaubat itu adalah memperbanyak ketaatan. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Jadi kebagusan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Jadi jangan mengatakan gini, Mas, kadang ada orang itu mindsetnya keliru. Kenapa sampai tidak mau datang pengajian? Karena saya itu orang kotor, musisian kotor sekalian sudah. Itu mindsetnya yang keliru.
Itu ketika seorang itu berdosa, itu ibaratnya kan orang yang terjerumus ke dalam lumpur kekotoran. Itu kalau orang yang mengerti, ya pasti dia akan lari ke sumber mencuci dibersihkan. Bukan kemudian sudah mesisan, sudah sebur sekalian, sudah tidak seperti itu. Iya. Nah, jadi ketika terjatuh itu lakukan kebaikan, sedekah bismillah, ya Allah, mungkin jenengan bisa dengan lantaran ini jenengan bisa menghapus dosa-dosa saya. Datang ke pengajian, kumpul dengan orang-orang soleh. Saya minder kumpul orang-orang soleh itu. Saya minder kumpul orang-orang soleh kalau dalam keadaan saya seperti ini, kotor saya ini, tidak pantas saya, tidak. Jangan seperti itu. Karena orang soleh itu kalau betul-betul memang dia ikhlas karena Allah, dia itu merangkul, penuh dengan kasih sayang, dekat dengan orang soleh. Gitu. Jadi caranya memperbanyak al-hasanat. Kebaikan-kebaikan diperbanyak. Ya, kebaikan apapun itu ibadah diperbanyak. Itu akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Dan yang perlu dicatat lagi adalah ketika melakukan dosa, jangan sampai menceritakan kepada orang lain. Menceritakan perbuatan dosa kita. Iya, jangan sampai. Ketika gini, siapapun itu. Contohnya, ketika seseorang pernah melakukan suatu perzinahan, terus kemudian dia mau menikah. Ya. Nah, si laki-laki ini terus kemudian mendengar bahwa si perempuan ini pernah melakukan perzinahan. Iya. Kemudian si laki-laki ini bertanya kepada calon istrinya, apakah boleh si perempuan ini menceritakan? Ya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Katanya Kanjeng Nabi, dawuhnya beliau, semua umatku itu ada harapan untuk diterima, dimaafkan, kecuali orang yang menceritakan dosanya, terang-terangan. Jadi kadang orang itu kalau tidak tahu ilmunya itu polos ya. Polos itu maksudnya gini, supaya nanti tidak ada dusta di antara kita akhirnya menceritakan, plor-ploran suami istri. Saya pernah pacaran dengan itu, berzina, itu keliru. Itu jujur, tapi jujur yang bodoh itu namanya. Bodoh. Kenapa seperti itu? Memang dia motivasinya seperti, tapi dia tidak tahu ilmunya. Itu di belakang itu fatal betul kalau seperti itu. Kenapa? Nanti kalau ada perselisihan suami istri, akhirnya ngungkit. Kamu sih dulu masa lalu kamu seperti itu kok. Akhirnya tidak menjadi bagus akhirnya. Nah, karena Allah sudah menutup aibnya tadi. Sudah menutup aibnya, jangan dibuka. Gitu. Allah sudah menutup rapi-rapi, kenapa kamu buka? Kanjeng Nabi itu sering didatangi orang. Kanjeng Nabi, saya pernah mencium perempuan. Ya sudah, kamu nanti wudhu saja, kamu nanti taubat sama Allah. Sudah Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, enggak, jangan. Kanjeng Nabi itu sudah berusaha menutup-nutupi gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh jangan mudah ceritakan. Itu dampaknya itu ke yang lain selain suami istri tadi. Jadi jujur tapi jujur yang keliru. Sudah hanya dia kepada Allah, sudah nangis kepada Allah, taubat kepada Allah. Jangan diceritakan kepada orang siapapun itu. Kan dia istri saya, dia itu tulang rusuk saya. Walaupun seperti itu, namanya manusia itu kadang digoda setan menceritakan ke yang lain, menceritakan kepada yang lain. Bocor semua itu aib. Nah, jadi dan juga kalau kemaksiatan itu diceritakan, itu seakan-akan menjadi kebanggaan dan menjadi hal yang seakan lumrah. Itu yang berbahaya itu. Kadang bapak menceritakan kepada anaknya, bapak itu dulu pernah minum, kadang satu hari itu 3 kali. Tapi jangan dicontoh ya, itu keliru itu. Tapi jangan dicontoh katanya. Itu sudah keliru itu. Itu saat bapak dulu pernah minum 3 kali, saya 1 kali tidak apa-apa lah kok. Akhirnya kan masih lebih baik daripada bapak kok, akhirnya seperti itu. Jadi jangan diceritakan hal seperti itu sensitif. Itu akhirnya sudah buat rusak semuanya kalau kemaksiatan. Baik Gus, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Menarik pembahasannya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tema hari ini setelah pariwara yang mau lewat berikut ini.
Baik pemirsa, kita jumpa lagi di segmen terakhir. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Gusnya. Baik Gus, apakah memang ketaatan itu mutlak diridhai oleh Allah, ya kan? Atau kemaksiatan itu masih ada peluang untuk mendapatkan ridhonya Allah? Pertama gini ya, namanya memang secara dohir, secara umum, kalau ketaatan murni, ketaatan definisi ketaatan secara syariat, itulah nanti yang akan dekat dengan ridhonya Allah. Dan karena kemaksiatan itu adalah perlambang daripada mendurhakai Allah, maka itu dekat dengan murkanya Allah. Tapi tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata itu maksudnya gini, karena banyak orang yang mendefinisikan, yang mengartikan ketaatan itu keliru, mendefinisikan kemaksiatan juga keliru. Makanya di dalam rambu-rambu ulama sufi, di antaranya Syekh bin Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, itu dawuhnya beliau, maksiatun awrasat dzullan waftiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Itu beliau di hikmahnya, di Hikam itu seperti itu. Ini menarik Mas, mungkin jarang diketahui oleh banyak orang pada umumnya. Ketika seorang terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia betul-betul merasa hina, merasa zullan, waftiqaron. Zullan itu betul-betul merasa hina. Ya Allah, saya ini orang terburuk sedunia. Yang dia sedunia ini orang baik kecuali saya. Jadi dia itu betul-betul menganggap dirinya itu hina sudah. Bahkan dia menganggap dirinya lebih hina dari sekalipun binatang. Binatang ini nanti tidak ada hisapnya. Ketika di akhirat selesai sudah. Kalau saya ini hisapnya panjang. Tetap dia menganggap dirinya itu hina. Waftiqaron. Dia merasa butuh kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Hatinya bersandar kepada Allah. Hatinya betul-betul fokus kepada Allah. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan kok hatinya seperti itu. Khairun. Lebih baik. Min ta'atin. Ya, daripada orang yang taat tapi aurosat izan wastikbaron. Orang taat, orang rajin pengajian, orang yang rajin melakukan ketaatan-ketaatan, tapi di hatinya masih menganggap saudaranya itu lebih hina daripada dirinya, menganggap dirinya lebih mulia dari saudaranya. Itu yang keliru. Itu sudah betul-betul keliru. Jadi itu masih kalah dengan orang yang maksiat, walaupun maksiat tapi dia hatinya. Karena secara tidak langsung hati yang seperti itulah hati yang memang betul-betul iftikor, butuh kepada Allah. Hati yang betul-betul merasa hina, karena merasa hina itu merupakan cerminan dari seorang hamba sejati. Makom hamba sejati itu makom yang paling tinggi Mas. Jadi kita itu di dunia ini apa makom yang paling tinggi? Makomnya hamba sejati, betul-betul menghamba kepada Allah. Bukan menghamba kepada jabatan, bukan menghamba kepada harta, popularitas dan seterusnya. Itu kan lebih dekat dengan seperti itu. Jadi hatinya yang betul-betul dilihat oleh Allah. Ya, hatinya betul-betul dilihat. Sedangkan yang kedua itu tadi taat, tapi casingnya yang taat. Hatinya merasa dirinya lebih baik. Itu kan secara tidak langsung kan nanti menimbulkan penyakit ujub, bangga diri. Itu penyakit hati, dosa hati itu. Jadi kalau dia menimbulkan penyakit ujub, bangga diri, kemudian dia merasa dirinya itu dia tinggi, akhirnya sudah menyerupai iblis sudah, ya kan? Jadi dia memang baik secara casing, tampilannya manusia, tapi yang dilihat oleh Allah. Bagaimana kondisinya hatinya sekarang? Kondisi hatinya memikirkan apa sekarang? Hatinya kemana? Ingat apa sekarang? Itu dipantau itu hatinya oleh Allah, monitoring langsung. Jadi hati ini sudah betul-betul, kolbu ini sudah langsung dipantau oleh Allah. Jadi makanya ya, ketika kita beribadah, jangan hanya fokus terhadap tampilan luar, tapi perhatikan manajemen hati kita bagaimana. Nah, itu yang perlu betul-betul dibutuhkan di dalam ibadah itu. Nah, jadi kiranya seperti itu. Oke, baik Gus. Pertanyaan yang kedua Gus, adakah tips supaya seorang mampu mengontrol nafsunya atau syahwatnya? Ya, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ketika menangkan peperangan yang begitu besar, ya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar.
kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kanjeng Nabi itu sudah perang di dalam itu kan ya, peperangan yang begitu dahsyat, peperangan besar. Kanjeng Nabi mengatakan di dalam diksinya itu, kata-katanya itu, katanya beliau, Kanjeng Nabi, sahabat kita itu sudah pulang dari peperangan yang kecil. Wah, kaget sahabat. Kanjeng Nabi seperti ini peperangan kecil, terus menuju peperangan yang besar. Peperangan yang besar ini gimana Kanjeng Nabi? Sahabat itu penasaran ya, kok bisa yang seperti ini kok dikatakan peperangan kecil, terus yang besar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Karena Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan ya, di dalam kitabnya itu bahwasanya an-nafs akhbas min sab'in syaiton. Godaan hawa nafsu ini, bujukan rayuan hawa nafsu ini ya, itu lebih keji daripada 70 godaan setan. 70 itu kita digoda setan satu kali, setan satu itu sudah terjerumus kadang. Ini 70 lebih keji lagi godaan nafsu itu. Jadi namanya nafsu itu sampai sebegitunya. Maka seseorang ya, kalau dia tidak mempunyai strategi untuk melawan hawa nafsu, terjerumus, pasti akan terjerumus. Setan 1-2 yang ocok-ocok itu saja, dia akan mudah terjerumus, apalagi sampai 70. Maka harus menguasai, mengendalikan yang lain-lain yang sebahasa dengan itu ya, menjinakkan hawa nafsu. Itu di dalam ilmu tasawuf termasuk ilmu fardu ain. Fardu ain itu wajib masing-masing orang mengerti akan ilmu itu. Jadi dia itu kadang orang pintar, ilmu bahasa, banyak bahasa dikuasai. Ilmu semuanya dikuasai. Tapi ilmu mengendalikan hawa nafsu enggak tahu. Padahal ilmu fardu ain itu keliru. Bolehlah punya ilmu fardu kifayah apapun dikuasai, tapi ilmu fardu ain jangan sampai lupa. Ilmu fardu ain diantaranya apa? Cara menaklukkan hawa nafsu. Itu termasuk ilmu fardu ain. Lah, kenapa orang itu tadi kok mudah terjerumus ke dalam lubang hawa nafsu itu tadi? Jebakan hawa nafsu. Karena dia tidak punya ilmunya. Strateginya untuk menaklukkan dia tidak punya. Caranya bagaimana? Pelajari ilmunya gitu. Pelajari ilmunya, tanyakan kepada ahlinya, terus sering minta tolong kepada Allah. Terus bangunlah mindset dalam dirinya. Betul-betul bangun mindset dalam dirinya. Ya Allah, yang bisa memberikan daya, upaya, yang bisa jenengan berikan hidayah saya itu menjauhi kemaksiatan adalah jenengan, yang memberikan saya itu hidayah melakukan ketaatan adalah jenengan. Jadi saya yakin kemaksiatan yang saya lakukan ini adalah kemaksiatan yang terakhir. Bisa saja kemaksiatan yang saya lakukan ini adalah kemaksiatan yang terakhir dan selanjutnya ini tidak ada kemaksiatan lagi karena saya optimis jenengan jaga. Nah, seperti itu. Kembali ke hadis itu tadi ya. Kenapa kok ini Kanjeng Nabi mengatakan ini kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kenapa? Peperangannya begitu dahsyatnya itu, orang kafir itu membawa pedang, membawa senjata apa, kok dikatakan kecil? Karena kenapa? Karena itu berbeda dengan jihad hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini kan kita tidak tahu. Di dalam diri kita sendiri, pertama, kenapa ulama mengartikan, analisis yang pertama adalah karena jihad melawan hawa nafsu itu 24 jam. Sedangkan perang itu ada jam-jam tertentu, bahkan kadang musuhnya komunikasi itu dulu. Jam perang jam sekian, siang hari malam tidak boleh. Kadang kan seperti itu juga ada perjanjian. Jadi tidak 24 jam. Satu, tidak 24 jam. Dua, musuhnya itu tidak kelihatan. Hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Kalau musuh dalam peperangan seperti itu kan kelihatan semuanya. Jadi andai kata mengatur strategi itu enak saja. Nanti kamu di sini, nanti sampai posisinya mana? Saya posisinya nyerang. Sampai counter nanti, sampai ini bisa diatur. Karena kelihatan musuhnya, nafsu tidak kelihatan dalam diri sendiri. Nah, itulah makanya kenapa seperti itu. Jadi bagaimana cara jitu melawan hawa nafsu? Pelajari ilmunya, terus hati bersandar kepada Allah, minta tolong berdoa kepada Allah. Baik Gus, kesimpulannya dari segmen 1, 2, dan 3 ini apa Gus? Ya. Alhamdulillah kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Setiap orang itu pernah berbuat dosa, kesalahan. Maka jangan sampai berputus asa untuk senantiasa menjadi orang yang tawwabin. Orang yang senantiasa bertaubat, candu akan taubat. Ketika melakukan kesalahan dosa, langsung taubat. Nah, dan jangan sampai ketika kita itu mau berbuat kebaikan, menunggu kepantasan. Ketika mau berbuat baik, memantaskan diri dulu. Jangan. Tapi berbuat baiklah, maka kepantasan itu akan ada. Jangan menunggu kepantasan, saya belum pantas, jangan. Terus kemudian yang perlu mungkin menjadi catatan besar adalah semua itu adalah kehendak Allah. Dalam ranah pertolongan Allah semua, menghindari kemaksiatan, melakukan ketaatan semuanya. Maka jangan sampai lupa kita terhadap berdoa kepada Allah, berdoa untuk dihindarkan dari kemaksiatan, berdoa untuk supaya bisa merasakan kelezatan dalam ketaatan, seperti itu. Baik, sudah. Ya sudah. Terima kasih Gus. Baik pemirsa, ya kan, sudah 1 jam kita lalui, ya kan, mendengarkan pemateri dari Gus Ahmad Nur Fauzi, ya kan. Semoga bermanfaat, ya kan, termasuk bagi diri saya pribadi, ya kan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga, ya kan, kita semua dijadikan orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, dan anak cucu kita menjadi umat yang berserah diri hanya kepada Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami cara kami beribadah, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.